Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sekarang kita telah memasuki ataupun mungkin ya semua sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bisa dikatakan ini masih awal ya, awal memasuki bulan suci Ramadan ya. Kali ini ratingan saya ya bisa dikatakan memasuki awal bulan suci Ramadan ataupun memasuki awal kita berpuasa Ramadan. Saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan apakah ya yang akan tersampaikan pada kalian. Sekali lagi ya, kenyataan apakah yang akan tersampaikan kepada kalian. Itu ya sebagai temanya. Yang jelas ketika saya mengatakan kenyataan apakah yang akan tersampaikan sama kalian, yaitu pastinya akan ada kabar-kabar mengejutkan. Entah itu akan ada kabar baik ataupun kabar buruk, ya tentunya kita harus menerima sobat ya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kita mau menerima baik ataupun buruk, yaitu semua pasti akan ada hidayahnya. Bukan berarti yang buruk tidak ada hidayahnya ya. Saya yakin ya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa itu pasti akan ada suatu hidayah di balik itu semua. Oke ya, kali ini istilahnya tuh berlaku ya per tanggal 24 ya, terus sampai 25, sampai batas waktu 26, bisa dikatakan hari Jumat ya, terus hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, yang kedua bisa dikatakan tetap ya, apapun uploadan terbaru saya, ratingan terbaru saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang ya, tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Sering saya mengatakan ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, karena ini kan tarikannya mengacak, meluas. Saya tidak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Nah, ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan data kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Itu ya kira-kira yang saya sampaikan ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik suatu energi. Yang pertama saya tarik energinya dulu ya. Tetap seperti biasa sobatnya. Oke, alhamdulillah ya, saya sudah menarik energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiak pertama. Di sini ada zodiak Virgo. Zodiak Virgo akan kita bacakan ya. Dan saya tarik energinya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi ya. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara kalian ya. Di 3 hari ke depan ya. Kita lihat. Di sini Virgo ada The Tower sobat ya. Itu ada tower, ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Itu ada 3 orang sedang membawa cup, kelihatannya lagi sedang bersenang-senang ya, ataupun ada suatu pesta. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang asmara, bisa dikatakan di sini ada muncul The Tower ya.
Ini bisa ya, jadi ada suatu indikator zodiak Virgo harus bisa waspada ya, harus bisa mengerem ya ketika mungkin kalian ada selisih paham sama pasangan ataupun pasangan kalian ada selisih paham sama kalian. Nah, ini tentunya harus bisa saling mengerti, harus bisa saling mengerem dan, kalau saya menangkap di sini harus saling membutuhkan sebuah kesadaran. Dalam arti kesadaran itu, permasalahan yang timbul itu kelihatannya nantinya bukan alami ataupun bukan yang terjadi, alami sama kalian ataupun sama pasangan kalian, tapi, di sini ada campur tangan adanya suatu energi lain ya ataupun bisa dikatakan adanya suatu orang-orang pihak ketiga yang ikut campur ya. Sehingga mungkin di sini kalian akan apa ya, akan adanya suatu perselisihan, ini kalau saya tangkap ya, zodiak Virgo jadi harap waspada, harap jangan termakan emosi ya, dan harap, dikendalikan untuk kesabaran, harus lebih bersabar lagi ya. Kira-kira seperti itu, karena jelas di sini The Tower, adanya suatu hubungan yang mungkin ya, agak sedikit ada gesekan yang mungkin agak sedikit kurang harmonis ya, di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi harap, diperhatikan, saya tadi mengatakan itu bukan murni dari kalian ataupun bukan murni dari pasangan kalian, tapi ada campur tangan energi lain ataupun bisa dikatakan ada campur tangan dari pihak ketiga, yang membuat situasi menjadi kurang kondusif sehingga adanya suatu memanas, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya. Ini kalau saya tangkap ya, gini ya, mungkin ketika kalian adanya suatu masalah dan salah satu bisa menyadari ataupun bisa mengalah, ini, makin kuat ya. Jadi energi, kesetabilan dalam hubungan asmara kelihatannya di sini akan menguat ya, akan kembali pulih ya, justru di sini akan apa ya, akan bertambah rasa saling klik ya. Mungkin antara hati kalian sama pasangan kalian itu akan lebih sayang lagi ya, akan lebih klik lagi, akan lebih damai lagi. Ketika saya mengatakan tadi kalian, dihantam adanya suatu energi yang kurang baik, tetapi kalian tetapi kalian bisa mengendalikan, di sini malah akan besar ya, malah akan besar maksudnya itu, rasa damainya makin besar lagi, rasa harmonis, rasa kebahagiaan itu akan besar lagi. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi sekali lagi harap dipertahankan dan harap bersabar lagi, tidak masalah, semua pasti ada ujian, cuman di sini disarankan ketika kalian bisa saling menyadari ya di kartu The Tower ini tidak menutup kemungkinan Three of Cup akan datang di kehidupan kalian. Tidak masalah, bisa dikatakan, apa ya, bisa dikatakan habislah gelap, terbitlah terang, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah, nanti ya segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan, di sini ada 7 of Cup ya, ada seseorang memandang cup di atas awan, dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles ya, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang seputar pekerjaan, kelihatannya zodiak Virgo banyak berangan-angan ya, mungkin banyak berangan-angan ataupun bisa dikatakan banyak, berimajinasi ya. Bisa dikatakanlah, banyak berhayal juga, ini kalau saya tangkap ya energinya. Jadi gini ya, mungkin zodiak Virgo ini sedang kepikiran ataupun sedang berpikir ya, ketika saya bekerja ini mungkin saya akan bagus ya, ketika saya bisa diterima di pekerjaan ini mungkin saya akan senang. Nah, itu sebagai contoh. Jadi zodiak Virgo di sini adanya suatu angan-angan. Bisa saja di sini ketika kalian sudah bekerja, kalian mungkin mengharapkan adanya suatu ya mungkin, apa ya, adanya suatu peningkatan jabatan lah, kira-kira seperti itu ya. Bisa saja mungkin kalian, sebagai karyawan terus diangkat ya, menjadi apa ya, menjadi mandor ataupun apa, kira-kira seperti itu sifatnya. Jadi yang jelas di sini zodiak Virgo jelas sekali adanya suatu harapan tinggi, adanya suatu angan-angan di mana dia menginginkan adanya suatu kestabilan. Cuman di sini saya salut ya, di sini terkonfirmasi sama adanya kartu Ace of Pentacles, artinya apapun yang diinginkan zodiak Virgo itu kelihatannya akan tercapai di sini ya. Entah saya ini juga luar biasa ya, saya menangkap energi yang positif ketika memang saya mengatakan di sini mungkin masih ada, maksud saya ketika saya mengatakan di sini ada 7 ada 7 cup kan artinya kan di sini bisa dikatakan berangan-angan. Nah, itu benar-benar terjadi, benar-benar tercapai. Jadi mungkin zodiak Virgo menginginkan adanya suatu kestabilan, di sini bakal terrealisasi ataupun bakal hadir di dalam kehidupan kalian ya. Bisa saja kalian akan lebih diuntungkan ya, dengan tiba-tiba karena di sini juga menandakan suatu kerezekian keuangan, bisa saja seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi Fik ya, untuk zodiak Virgo, ketika kalian ada suatu image ataupun angan-angan di sini kelihatannya akan tercapai. Mungkin kalian akan bisa mengejar beberapa target ya, mungkin kalian akan bisa, mencapai mencapai beberapa kesuksesan yang kalian impikan selama ini. Itu yang saya tangkap ya, bagus ya energinya ya.
Untuk masalah keuangan, di sini ada strength, sobat ya, ada seseorang wanita menaklukkan singa, dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, itu ada 2 koin di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang keuangan, bisa dikatakan zodiak Virgo ini apa ya, adanya suatu rasa kesabaran, bisa dikatakan kalian barusan mengalami suatu peristiwa ya kalau saya tangkap di sini. Entah peristiwa kecil, entah peristiwa besar, yang jelas kalian sendiri yang merasakan. Yang jelas di sini strength menggambarkan mungkin kalian lebih bersabar lagi, mungkin kalian lebih ikhlas lagi dan mau memperjuangkan apapun masalahnya yang sudah pernah terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini energinya kuat. Jadi kalian yang mempunyai zodiak Virgo di sini tertangkap energinya adanya suatu apa ya, kesabaran, keikhlasan, juga adanya suatu rasa semangat untuk bisa menyetabilkan pencapaian dalam hal finansial, itu yang saya tangkap. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya. Di sini saya juga menangkap kartu konfirmnya, artinya apa? Artinya ketika kalian bisa bersabar ya tentang adanya suatu permasalahan yang saya katakan tadi. Nah, di sini kelihatannya kalian juga apa ya, istilahnya itu juga mau menjaga ya, mau menjaga keuangan kalian di sini. Mungkin kalian tidak mau ceroboh ya. Ketika kalian dihantam masalah, kalian tidak ingin ceroboh lagi ya tentang keuangan ya. Dihantam masalah tentang keuangan, kalian di sini mungkin tidak mau ceroboh lagi dan kalian ingin berfokus, ingin menjaga suatu keuangan. Bisa saja ini kalian apa ya, bisa saja kalau saya tangkap energinya kalian itu tidak mau adanya konflik, kalian tidak mau adanya problem ya, mungkin gara-gara uang akan terjadi suatu konflik. Nah, mungkin ketika ada yang pinjam uang, nah kalian di sini juga orangnya selalu waspada. Itu yang saya jaga. Jadi di kartu konfirm menandakan bahwa energi kalian tertangkap juga, selain adanya suatu kesabaran, keikhlasan di kartu pertama, di kartu konfirmnya ini, kartu kedua menandakan kalian sedang berfokus untuk bisa berkonsentrasi dan menjaga tentang keuangan ya. Kalian benar-benar mau menjaga ya. Khususnya kalau saya tangkap kalian lebih memikirkan masalah bagaimana pemasukan dan pengeluaran. Kalian tidak mau pengeluaran itu lebih tinggi daripada pemasukan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi bagus, intinya di sini adanya suatu energi yaitu tentang penjagaan suatu keuangan. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya sepertinya. Iya, ini kalau saya tangkap untuk faktor asmara, kelihatannya tidak ada masalah ya, kelihatannya ketika kalian akan ada suatu konflik ataupun merasakan suatu perselisihan ataupun memanas, di sini kelihatannya akan damai lagi ya, akan damai lagi, akan dingin lagi. Jadi tidak masalah ketika kalian ada konflik, ya sikapi saja dengan apa ya, istilahnya itu ya bukannya santai, cuman sikapi saja dengan ya biasanya lah ya, jangan terlalu baper ataupun jangan terlalu dibawa perasaan. Di sini kelihatannya akan damai lagi, akan dingin lagi ya. Bagus ya. Kalau di seputar pekerjaan, saya juga menangkap akan adanya suatu kabar baik ataupun kabar gembira tentang seputar pekerjaan. Tadi saya menangkapnya seperti itu, ada energi, suatu energi yaitu energi keceriaan di sini ya. Jadi bisa dikatakan fix, apapun nantinya yang kalian inginkan kelihatannya akan bisa tercapai sesuai apa yang kalian impikan. Semoga seperti itu sobatnya. Terus di masalah keuangan di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan Virgo ini kan adanya suatu penjagaan keuangan. Kalau masalah kerezekian, apakah nanti adanya suatu kerezekian datang tak terduga maupun terduga, di sini kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki karena dengan kesabaran kalian, karena dengan penjagaan kalian, intinya kalian apa ya, intinya kalian itu diselamatkan ataupun terselamatkan gitu loh. Jangan sampai istilahnya kalian mengalami drop, mengalami mikir tentang seputar keuangan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Itu yang 50% ya. Yang 50% kelihatannya apa ya, akan mengalami sedikit hambatan lah ya dari pihak-pihak yang ketiga yang ingin membuat hambatan keuangan sama kalian itu, sehingga banyak sendatan ya, banyak istilahnya itu kurang lancar. Nah, seperti itu yang saya tangkap ya. Semoga bisa dimengerti ya sobat ya. Oke ya sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu, yang jelas yang baik tetap jadikan semangat motivasi ya. Yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada ya, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya dan berita dari saya, tetap ya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah, jangan istilahnya itu jangan mudah menyerah sobat ya.
jangan mudah menyerah, kita harus tetap berjuang ya, khususnya dikuatkan secara doa juga ikhtiar itu tidak ada salahnya gitu. Apalagi kalian sudah merasakan ini sudah tidak wajar, nah tidak ada salahnya ya, kalian adanya suatu penguatan secara doa juga ikhtiar. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.